Pada sebuah perangkat mesin handphone, terdapat berbagai macam komponen. Salah satunya adalah komponen IC, yang terdiri dari IC charger, IC power, CPU, MMC, RF, dan lain-lain. Komponen IC ini sengaja diciptakan untuk mempersingkat modul pada sebuah rangkaian, agar supaya bisa menciptakan barang-barang elektronik terkecil sekalipun. Contohnya pada sebuah smartphone. Integrated Circuit atau IC terbuat dari beberapa komponen. Di antaranya adalah transistor, resistor, kapasitor, MOSFET, dioda, dan lain-lain. Dari perpaduan komponen-komponen inilah IC tercipta sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jika pada perangkat elektronik lain seperti TV dan radio, mencabut pasang IC bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi, jika pada modul handphone, mencabut dan memasang IC membutuhkan keahlian. Karena selain mencabut pasang IC, juga dibutuhkan keterampilan dalam mencetak ulang kaki-kaki IC tersebut. Bagaimana cara mencetak ulang kaki-kaki IC tersebut? Untuk teknisi pemula seperti saya, simak terus. Di sini sudah ada beberapa IC yang akan kita cetak. Kita akan jadikan contoh. Ini adalah IC MMC. Lalu kita ambil sampel untuk IC CPU. Ya, seperti ini. Selanjutnya juga ada IC power. Kita ambil 3 sampel ini aja untuk kita jadikan praktek pencetakan. Saya sarankan untuk teman-teman agar supaya tidak terlalu susah dalam proses belajar, cobalah memulai belajar dengan mencetak kaki IC pada IC power. Karena jika teman-teman sudah belajar tentang mencetak kaki IC power, otomatis teman-teman akan mudah mencetak IC-IC kecil seperti IC RF dan lain-lain. Karena pada IC power ini sangat mudah, sangat cocok untuk langkah awal kita belajar mencetak IC. Lalu jika sudah mahir, silakan teman-teman lanjutkan dengan mencetak bagian IC MMC, lalu CPU. Untuk mencetak IC, di sini saya menggunakan plat BGA seperti ini, sesuai dengan tipe IC. Ada juga beberapa plat yang saya gunakan. Ya, di sini berbagai macam dari BlackBerry. Ini cetakan zaman dulu. Ada juga universal, lubangnya macam-macam seperti ini, kita sesuaikan saja. Namun jika teman-teman hanya menggunakan cetakan universal seperti ini, diusahakan jarak titik, ya, jarak pada bagian titik-titik ini sama dengan mal yang kita gunakan. Karena ini kan setiap jaraknya beda-beda, ya, berbeda. Setiap mal itu berbeda jaraknya. Jadi kita sesuaikan saja. Untuk IC power bisa kita gunakan cetakan universal seperti ini. Untuk MMC juga masih bisa, masih ada toleran. Namun jika untuk CPU, alangkah baiknya saya sarankan kepada teman-teman, gunakanlah cetakan sesuai dengan tipe IC kalian. Karena pada CPU jaraknya sangat sangat sempit, sangat kecil-kecil, dan juga pinnya banyak sekali. Sebenarnya bisa kita gunakan cetakan universal. Jika teman-teman sudah mahir tidak masalah. Kita gunakan cetakan universal pun no problem. Namun untuk teman-teman masih pemula seperti saya, jika kita mencetak menggunakan universal, di sini kan ada bagian-bagian kosong nih. Jika timah sudah masuk ke situ, kita cetak. Dan kita tidak mengetahui teknik mencetaknya seperti apa. Dan kadang biasanya cetakan begini saat mengenai panas blower, dia akan melengkung. Di sini akan terjadi luber. Makanya saya sarankan tadi, gunakanlah belajar dari IC power terlebih dahulu. Kita akan mencetak sebuah IC MMC. Ya, modelnya seperti ini. Kita lihat sama ya. Sebelum kita mencetak, kita harus memasang mal pada IC
kita presisikan dari bawah. Contohnya seperti ini, kita lihat sama-sama teman-teman. Bentuk titiknya seperti ini. Ini pada bagian IC. Di sini saya hanya memberikan satu contoh, karena setiap bagian pencetakan IC, semua teknisi memiliki skillnya masing-masing. Mengapa saya katakan demikian? Seperti yang kita ketahui, dalam proses mencetak atau rebal IC BGA dibutuhkan jam terbang atau keseriusan dalam bekerja. Mengapa saya katakan demikian? Tanpa kita melatih diri kita untuk melakukan pencetakan seperti ini, kita tidak akan bisa. Teknisi apapun itu, master handphone apapun itu, master service apapun itu, pasti juga merasakan hal yang sama. Mereka juga pasti pernah merasakan bagaimana saat-saat pertama kali belajar mencetak kaki IC. Seiring jam terbang atau seringnya kita kerja, akan muncul dengan trik atau cara kita sendiri, akan muncul yang namanya kebiasaan. Kita menggunakan cara kita sendiri, kebiasaan kita sendiri, yang dimengerti oleh kita sendiri. Oh, caranya seperti ini. Dari hal seperti itulah akan muncul yang namanya skill. Makanya biasanya cara orang berbeda-beda. Jika kita hanya mengikuti cara orang tanpa harus belajar atau praktek sendiri, itu sangat susah. Sebelum melakukan pencetakan IC, kita harus mempresisikan antara pin pada IC pada bagian mal. Kita letakkan IC di bawahnya. Kita lihat posisinya. Kita pasangkan mal pada bagian atas IC. Lalu kita samakan seperti ini. Nah, oke, jadi dia harus presisi. Perhatikan teman-teman, di sini kita santai saja belajarnya. Kita harus presisikan semua. Teman-teman bisa lihat ya. Ada cara yang mudah. Jika kita sudah, biasanya kan saat kita mencabut IC, di sini masih ada sisa timah. Biasanya kita langsung bersihkan menggunakan solder. Ya, menggunakan solder. Saya sarankan, jika seperti itu, teman-teman perhatikan di bagian sudut, bagian pin mana yang masih utuh. Silakan teman-teman sisakan. Gunanya untuk apa? Agar supaya saat memasangkan seperti ini, otomatis dia akan mencari sendiri pada bagian pin-pinnya. Agar supaya kita tidak susah. Ya. Ataupun jika sudah terlanjur membersihkan menggunakan mata solder, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Yang teman-teman butuh siapkan adalah mesin seperti ini, rongsokan seperti ini, yang sudah kita cabut IC-nya, dan di sini ada terdapat bekas dari cabutan IC CPU. Kita gunakan untuk mencetak kembali kaki-kaki yang sudah hilang pada IC MMC atau IC yang akan kita cetak. Cara gunakannya seperti ini. Jepitkan seperti ini, lalu kita panaskan blower, panas sekitar 4, dengan angin kita sesuaikan, lalu kita simpan potongan timah pada bagian atas. Kita potong seperti ini. Lalu kita letakkan IC tepat pada bagian atasnya. Seperti itu. Kita akan menggunakan blower dari bagian bawah, ya. Blowernya akan dari bagian bawah. Sebenarnya cara ini bisa kita gunakan tanpa harus mencetak menggunakan BGA seperti ini, plat BGA seperti ini. Hanya menggunakan cara seperti ini bisa langsung kita pasang. Namun biasanya jika IC-nya sekelas CPU itu harus dicetak, karena tidak menjamin. Jika hanya seperti IC power atau IC lain, IC PA apa, itu bisa kita gunakan cara seperti ini.
Di sini saya menggunakan cara seperti ini agar supaya mudah dalam mempresisikan pada bagian lubang ini. Blowernya kita ke bawahkan, kita panaskan, kita lihat, biarkan sampai timahnya meleleh. Jika sudah panas seperti itu, kita tambahkan flux sedikit agar supaya memperlunak timah yang ada di bagian bawah. Kita lihat, kita tunggu sampai timahnya meleleh. Oke, kita goyang pelan-pelan seperti itu. Jika sudah mudah digoyang berarti timahnya sudah meleleh, sudah lunak bagian bawah. Kita goyang-goyangkan seperti ini pelan-pelan. Jangan dipaksakan, biarkan dia jalan sendiri. Jika nyangkut berarti timahnya belum meleleh. Kita sorong kiri, sorong ke kanan seperti potong bebek angsa. Kita jepit, kita putar-putar sedikit-sedikit seperti ini dan angkat.